Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zain Al-Majid dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 1 akan menjelaskan tentang Islam dan demokrasi. Islam dan demokrasi secara umum, Islam dan demokrasi adalah sebuah pertentangan karena Islam itu mengandalkan sebuah prinsip adiluhung dalam peribadahan, sedangkan demokrasi adalah prinsip dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Pertama saya akan menjelaskan tentang definisi demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan negaranya berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Jadi pada dasarnya demokrasi itu adalah sebuah kebebasan berpendapat antara semua warga, dan jadi warganya dapat mengeluarkan pendapat secara langsung ataupun secara perwakilan. Contoh dalam hal pemilu mereka memilih langsung, dan dalam hal perwakilan itu ada perumus yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang membuat peraturan-peraturan. Terus konsep demokrasi dalam Islam. Dalam demokrasi ada tuntutan untuk menegakkan prinsip-prinsip ini dalam praktek politik negara dan pemerintahan. Banyak juga yang menolak demokrasi karena diyakini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keagamaan, karena umat Islam selalu empirik, selalu bersentuhan dengan pengalaman-pengalaman politik kenegaraan yang variatif. Demokrasi bersangkutan dengan politik. Sedangkan Islam itu tidak bersentuhan dengan yang namanya politik. Selanjutnya adalah pandangan Islam terhadap demokrasi. Pandangan Islam terhadap demokrasi. Perintah kepada pemimpin dalam kedudukan apapun dalam menyelesaikan urusan rakyat yang dipimpinnya adalah dengan cara bermusyawarah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 159 ayatnya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Terus selanjutnya, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Dalam ayat wasyawirhum fil amrillah ada potongan ayat tersebut di dalam surat Al-Imran ayat 159. Allah memerintahkan pemimpin untuk bermusyawarah dalam membuat keputusan. Karena apa? Agar pemimpin tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jadi tidak bisa sewenang-wenang dengan pendapatnya sendiri ia membuat keputusan atau membuat apa tersebut. Dan itu dipraktekkan di dalam Indonesia. Seperti halnya ada rapat-rapat dalam perumusan peraturan-peraturan yang baru, itu ada semuanya di Indonesia. Terus yang selanjutnya adalah cara dalam menghadapi perbedaan. Cara menghadapi perbedaan terhadap para penganut kepercayaan yang lain adalah dengan menyatakan seperti yang dinyatakan dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Ayatnya, "Lakum dinukum waliyadin." Bagiku agama. Lakum dinukum waliyadin, bagiku agamamu dan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi dalam mengatasi itu sebenarnya mudah. Karena apa? Dalam demokrasi itu pasti ada yang namanya perbedaan bermasyarakat, dan namanya demokrasi untuk mempertahankan prinsip-prinsip bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Sedangkan dalam Islam itu yang dikuatkan dalam hal keagamaannya, dan agama dikesampingkan dulu demi demokrasi.
Jadi bagimu ya sudah, itulah agamamu, tetapi agamaku seperti ini. Nah, itu cara menghadapi perbedaan dalam demokrasi. Nah, baik, sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan. Intinya pada kesimpulannya, demokrasi yaitu apa ya, memberikan keputusan dengan cara yang bermusyawarah, itulah yang lebih baik. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Zain Al-Majid, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Apabila ada yang saya kata-kata yang saya ucapkan itu salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu berasal dari saya sendiri, dan apabila yang saya ucapkan tadi benar, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.